Ya, di tengah bayang-bayang perang yang belum reda, Iran menggelar simbol kekuatan dan persatuan. Sebuah bendera raksasa dikibarkan di langit Teheran. Namun di balik perayaan tersebut, duka mendalam atas ratusan korban jiwa masih membayangi. Warga Iran membadati ibu kota Teheran untuk menyaksikan momen bersejarah, pembentakan bendera terbesar yang pernah dibuat dalam rangka Hari Republik Islam. Di perbukitan Abbas Abad, bendera raksasa setinggi 147 meter dan berukuran 45 x 24 meter berkibar megah menjadi simbol persatuan nasional di tengah situasi yang kian memanas. Pemerintah Iran menyebut perayaan ini sebagai bukti solidnya hubungan antara rakyat dan kepemimpinan negara. Namun suasana hikmat juga menyelimuti acara tersebut. Upacara turut didedikasikan untuk mengenang para korban serangan udara di sekolah perempuan di Binab. Tragedi yang merenggut sekitar 170 nyawa, termasuk anak-anak. جمعیتی که الان اومدن اینجا نشون میدن که این کشور و این فرهنگ و این ملت بدون این پرچم نمیمونه و این پرچم ابد حفظ کنن، حتی اگه تک تک بخوان جونشون رو بدن اجازه نمیدن دشمن بخواد حریم این کشور تجاوز بکنه و بعد به راحتی بتونه از معرکه قصر در بره. Serangan tersebut terjadi di awal konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Zionis Israel. Konflik yang hingga kini masih terus berlangsung. Di antara kibaran bendera raksasa dan seruan persatuan, luka laba dan tuntutan keadilan tetap menggema di tengah rakyat Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turun ke jalan untuk rayakan Hari Republik Islam di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Keduanya bergabung untuk beri semangat kepada rakyat Iran. Pada peringatan Hari Republik Islam, ribuan orang padati kota Teheran, Iran di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Pada peringatan Hari Republik Islam, rakyat Iran mengibarkan bendera Iran dan membawa foto pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Selain itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ikut turun ke jalan untuk memperingati Hari Republik Islam dan memberi semangat rakyat Iran di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel. احساس میکنن که خواستین یه جور متفاوتی بین مردم باشین. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من اومدم فقط روحیه بگیرم. دیدن این مردم واقعا یک روحیه بسیار بزرگی رو به همه میده و من هم یه قطره از همین مردم هم بیام وسط اینها و مشارکت بکنم در این حرکت میدانی و همین که خودم روحیه بگیرم و هم واقعا لذت ببرم از این وحدت و انسجام مردمی. خب چطور دیدین آقای دکتر؟ خیلی عالی، خیلی عالی. واقعا قبطه میخوره آدم به این مردمی که انقدر با انگیزه، با حرارت، با روحیه بسیار بالا دارن اینطوری برای کشورشون فداکاری میکنن، حفاظت میکنن، پایداری میکنن، انسجام اجتماعی رو حفظ میکنن. خدا قوت به همش. Pada peringatan hari jadi ini, pemerintah Iran akan mengadakan upacara resmi, pidato, demonstrasi publik, dan beberapa acara yang menampilkan pertunjukan militer. Pemirsa, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain bertukar pikiran tentang situasi geopolitik saat ini, Dubes Iran juga menyampaikan bela sungkawa untuk 3 prajurit yang gugur menjalankan tugas di Lebanon. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima kedatangan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Borujedi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, selain bersilaturahmi, Dubes Iran juga melaporkan kondisi terkini yang tengah dihadapi negaranya. Borujedi juga menyampaikan bela sungkawa atas insiden yang menimpa pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon. من مراتب تسلیت و تأسف خودم رو به خاطر حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح اندونزی در لبنان و شهادت 3 نفر از نیروهای حافظ صلح اندونزی از جوانان
خوب و غیور اندونزی و آسیب دیدن بعضی از اونها ابراز کردم و این حرکت رژیم صهیونیستی رو به شدت محکوم میکنیم و مغایر با قواعد و قوانین بین المللی میدونیم. Sementara Jokowi menyebut pertemuan tersebut adalah bagian dari menjaga hubungan diplomatik antar kedua negara. Ya, intinya kita ingin terus menjaga hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran. Saya kira ini bagus, baik untuk urusan ekonomi maupun bagus untuk urusan geopolitik. Ya, saya kira baik kampanye untuk menghentikan perang, kampanye anti perang. Saya kira dunia ini butuh sebuah dunia yang damai, membutuhkan relasi hubungan yang baik antar negara, sehingga kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, semuanya bisa berjalan dengan normal tanpa hambatan-hambatan. Misalnya sekarang ini semua negara kesulitan energi, semua negara kesulitan minyak, itu tidak terjadi kalau perang tidak ada. Di akhir pertemuan, kedua belah pihak menegaskan kembali hubungan yang telah lama terjalin dan bersahabat antara Republik Islam Iran dan Republik Indonesia. Serta pentingnya melanjutkan dialog, memperkuat kerjasama bilateral, dan memperluas hubungan antar masyarakat kedua negara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia kutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian dan tewaskan 3 anggota TNI dan tuntut investigasi secara menyeluruh. Israel berdalih bahwa Hizbullah yang rudal serang markas UNIFIL. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Serangan itu menewaskan 3 prajurit TNI di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Akibat kejadian ini, Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menolak segala bentuk alasan dari pihak Israel. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Sementara itu, Israel menuding bahwa Hizbullah yang menyerang dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan markas UNIFIL. This map shows 4 Hezbollah launches toward Israel on the 9th, 11th, and 14th of March. It's in a location near the village of Hania in southern Lebanon, right next to UNIFIL position 510. You can see the proximity. Right next to the UN position, they place the launchers, putting the UN personnel in the line of fire. This is not a coincidence. This is how Hezbollah operates, from civilian areas and next to UN positions, putting peacekeepers directly in the line of fire. Sebelumnya 3 personel TNI yang berada di bawah misi UNIFIL gugur di Lebanon Selatan akibat eskalasi konflik pada akhir Maret 2026. Insiden pertama terjadi pada 30 Maret 2026 yang menewaskan Praka Farisal Ramadan akibat ledakan proyektil di dekat pos penjagaan. Sehari kemudian, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur setelah kendaraan logistik yang mereka kawal terkena ledakan dalam sebuah serangan terhadap konvoi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyambangi rumah duka anggota TNI yang gugur di Lebanon. Almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di kota Cimahi, Jawa Barat. Panglima TNI memastikan almarhum akan menerima kenaikan pangkat luar biasa dan sejumlah hak-hak lainnya.
Bersama istrinya, Evi Sophia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tiba di rumah duka di Jalan Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu siang. Kedatangan Panglima TNI disambut langsung keluarga almarhum Infantri Zulmi Aditya Iskandar, TNI yang gugur di Lebanon. Suasana sedih menyelimuti rumah duka saat Panglima TNI bertemu istri dan ayah almarhum. Menurut Panglima TNI, almarhum Zulmi dan 2 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon akan menerima kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB dan sejumlah hak-hak lainnya. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB kepada seluruhnya, dan kemudian hak-hak yang lain dari Asabri mungkin 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah anaknya juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan hari tua dihitung mulai PNP dari asli militer. Almarhum Kapten Infantri Zulmi Aditya adalah salah satu dari antara 3 prajurit yang menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon gugur akibat serangan Israel di Lebanon. 2 rekan lainnya yaitu Praka Farizal Ramadan dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan.